Halo guys, gimana kabarnya nih? Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur film per episode sebuah film yang belakangan ini lagi booming banget di Netflix dan TikTok nih. Film ini berjudul Squid Game. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup ratusan orang yang akan bermain di beberapa permainan anak zaman dulu karena mereka saat ini sedang terlilit banyak hutang. Apabila peserta dapat menyelesaikan permainan ini, mereka bisa mendapatkan uang senilai 45,6 miliar won atau 551 miliar rupiah jika kita setarakan dengan kurs rupiah saat ini. Wow, jumlah yang sangat fantastis ya. Nah, agar kalian tidak ketinggalan dengan seluruh alur film ini, saya sarankan kalian subscribe terlebih dahulu ya. Baik, daripada berlama-lama di intronya, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Shin dimulai dengan menceritakan suatu permainan yang biasa dikenal dengan permainan cumi-cumi. Hal ini dikarenakan arenanya berbentuk cumi-cumi. Permainan ini juga memiliki aturan yang cukup sederhana. Anak-anak dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok penyerang dan yang kedua adalah kelompok penjaga. Setelah permainan dimulai, penjaga pertahanan bisa bergerak dengan dua kaki sesuai garis. Sedangkan kelompok penyerang hanya diperbolehkan dengan menggunakan hanya satu kaki. Tetapi jika penyerang melewati jalan pintas, kelompok penyerang diberikan kebebasan untuk berjalan dengan menggunakan dua kaki. Setelah mereka berhasil, penyerang berkumpul di bagian mulut cumi-cumi itu untuk memenangkan permainan itu. Para penyerang harus menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi itu. Dan jika kelompok pertahanan bisa mendorong kelompok penyerang sampai melewati garis yang sudah ditentukan, maka kelompok penyerang akan mati. Ya, mati. Scene pertama kita buka dengan kehidupan seorang laki-laki yang bernama Hyung Gi-hun. Dia merupakan seorang pengangguran yang setiap harinya hanya meminta uang dari ibunya. Hyung Gi-hun di sini sudah mempunyai anak perempuan. Namun sayangnya Hyung Gi-hun ternyata sudah cerai dengan istrinya. Kemudian pada saat ibunya sudah pergi untuk bekerja, Hyung Gi-hun langsung mencari dan mengambil kartu ATM milik ibunya. Singkat cerita, rupanya Hyung Gi-hun di sini berniat untuk mengambil uang milik ibunya. Namun sayangnya, Hyung Gi-hun nampaknya mengalami kesulitan karena password ATM milik ibunya telah dirubah. Saat percobaan terakhir, akhirnya ia bisa membuka kata sandi itu dengan memasukkan tanggal ulang tahun dari anak perempuannya. Adegan berikutnya kita diperlihatkan di tempat perjudian online balap kuda. Ternyata hal ini merupakan hal biasa yang Hyung Gi-hun lakukan bersama dengan teman-temannya. Hyung Gi-hun pun kalah. Dia tak putus asa. Dia di sini membeli tiket kembali dan ternyata pada percobaan kedua dia berhasil menebak juara pertama dan kedua pada balap kuda itu. Hyung Gi-hun sangat senang karena dia tahu dia bisa memberikan hadiah kepada anaknya karena pada saat ini anaknya memang sedang ulang tahun. Hyung Gi-hun pun bergegas untuk mengambil uang hadiah yang dia dapatkan. Dia langsung menelpon anaknya untuk memberitahu tentang dirinya yang akan memberikan hadiah spesial untuk anak tercintanya. Namun secara tak diduga-duga, tiba-tiba ada seorang yang ingin mengejarnya. Dia berusaha menghindar dari kejaran orang tersebut dan pada saat itu tak sengaja dia juga menabrak seorang wanita. Ternyata dia memiliki hutang yang sangat besar. Dia memeriksa uang yang ada di jaketnya, ternyata uang itu juga hilang. Dia langsung mengingat-ingat kembali kejadian waktu ia menabrak wanita tersebut. Dia melihat sakunya yang sobek dan ternyata terkonfirmasi bahwasanya wanita itu telah mengambil uang milik dia. Di sini bosnya pun menawarkan diri jika Hyung Gi-hun tidak bisa membayarkan hutangnya bulan depan, ia akan mengambil bagian organ milik Hyung Gi-hun. Dengan keadaan panik dan terdesak, Hyung Gi-hun pun menandatangani perjanjian itu dengan menggunakan cap jempol dari darah hidungnya.
Saat dia menuju arah rumah, dia pulang dan nampaknya dia masih menyisihkan sedikit uang. Dia pun memainkan sebuah permainan anak untuk memberikan anaknya hadiah. Namun, usahanya tidak berhasil. Hingga akhirnya, ada seorang anak kecil menawarkan bantuan dan akhirnya dia pun bisa mendapatkan hadiah yang ia inginkan. Saat dia bertemu dengan anak perempuannya, ia merasa bersedih. Namun, di sini dia terus menghibur anaknya agar tetap selalu senang. Dia langsung memberikan hadiah. Namun, ternyata setelah dibuka, yang ia dapatkan ternyata sebuah pistol korek api. Anaknya pun benar-benar merasa kecewa akan hadiah pemberian ayahnya. Lalu, di sini dia berjanji kalau ulang tahun berikutnya, ia akan memberikan hadiah yang sangat-sangat spesial untuk dirinya. Namun di sini terlihat nampaknya anaknya menyembunyikan sesuatu yang tidak dikatakan kepada dia. Diketahui pada keesokan harinya, Sung Gi-hun pergi ke tempat perjudian balap kuda dan dia pun di sini ternyata ketinggalan kereta. Lalu dia memutuskan untuk menunggu kereta selanjutnya. Saat ia menunggu, terlihat seseorang mendekati dan menawarkan sebuah permainan. Jika dia berhasil, dia akan diberikan 100.000 won. Sung Gi-hun pun menerima tawaran dari orang itu. Lalu dia di sini diberikan pilihan untuk memilih salah satu warna dan kemudian permainan itu pun dimulai. Pada sesi pertama, Sung Gi-hun mengalami kekalahan dan orang tersebut langsung meminta 100.000 won kepada Sung Gi-hun. Karena di sini kita tahu bahwasanya Sung Gi-hun tidak memiliki uang, orang itu pun langsung menampar Sung Gi-hun sebagai ganti Sung Gi-hun yang tidak bisa membayarnya. Dan sesi kedua dan seterusnya permainan itu pun berlanjut. Namun hasil dari permainan ini Sung Gi-hun masih kalah dengan orang itu. Sampai ternyata kereta yang ditunggu Sung Gi-hun datang, dia mengabaikannya dan dia melanjutkan permainan itu. Tamparan demi tamparan dilayangkan. Namun tetap saja Sung Gi-hun masih kalah dan pada akhirnya Sung Gi-hun di sini bisa memenangkan permainan itu untuk pertama kalinya. Karena terbawa emosi, dia hilang kendali dan ingin membalaskan tamparan orang itu dengan tamparan yang akan diberikan Sung Gi-hun. Di sini orang itu mengingatkan kembali kepada Sung Gi-hun bahwa kalau dia menang, dia akan mendapatkan 100.000 won. Orang itu pun langsung memberikan uang itu dan juga memberikan kartu identitas dirinya kalau sewaktu-waktu dia mau ikut permainan kembali. Setelah itu Sung Gi-hun sangat senang. Dia pun pergi ke pasar membeli ikan untuk makan malam bersama dengan ibunya. Kemudian di perjalanan pulang, ia memberikan sepotong ikannya untuk kucing yang sangat kelaparan. Akhirnya kita tahu walaupun dia pengangguran dan lagi susah, dia mempunyai hati yang baik. Pada saat di rumah, ternyata dia memberikan setengah uangnya untuk ibunya. Namun di sini ibunya sudah tahu bahwa uang milik Sung Gi-hun ini berasal dari perjudian. Lalu ia pun mengatakan bahwa ini bukan uang dari hasil judi. Ibunya mengatakan juga bahwa anak perempuannya akan pergi ke Amerika bersama dengan mantan istrinya. Ibu Sung Gi-hun pun berharap kalau anak perempuan Sung Gi-hun ini bisa diambil alih hak asuhnya. Karena anak perempuan Sung Gi-hun ini adalah harta yang paling berharga untuk ibunya saat ini. Pada saat Sung Gi-hun ingin tidur, ia meluangkan waktunya untuk melihat foto anaknya. Di sini, Sung Gi-hun pun tiba-tiba teringat dengan seorang yang memberikan kartu tanda identitasnya. Dia pun memutuskan untuk menemui orang itu demi tujuan agar Sung Gi-hun bisa mendapatkan hak asuh anak perempuannya. Setelahnya, Sung Gi-hun di sini dijemput dengan seorang yang menggunakan sebuah mobil dan terlihat ada seorang yang berpenampilan layaknya petugas medis pakai APD warna merah berpenutup muka. Selanjutnya, kali ini kita akan sebut sebagai staff ya, biar gampang. Pada saat Sung Gi-hun masuk ke dalam mobil itu, terlihat obat bius yang ada di dalam mobil tersebut keluar. Pada saat ia terbangun, ia merasa heran karena ia sudah berpakaian seperti halnya seseorang napi. Di sana terlihat banyak sekali orang-orang yang berpakaian sama dengan Sung Gi-hun. Di sini ia bangun dan melihat-lihat tempat tersebut.
Sung Hyun pun di sini menemui seorang kakek tua yang ternyata kakek tua itu sedang menghitung semua orang yang ada di tempat itu. Di sisi lain terlihat juga ada dua orang yang sedang berkelahi. Di sini Sung Hyun kenal dengan wanita yang sedang berkelahi itu. Ternyata dia adalah wanita yang mengambil uangnya pada saat dia dikejar oleh bosnya. Pada saat mereka sibuk dengan perkelahiannya, tiba-tiba datanglah para staf. Nampak mereka memakai pakaian yang sama berwarna merah dan memakai topeng. Kelompok itu menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti sebuah permainan dengan hadiah 45,6 miliar won. Orang-orang yang ada di sana benar-benar tidak percaya dengan ucapan dari para staf itu. Namun di sini para staf itu menampilkan informasi yang ada di dalam sana. Dia tahu orang yang ada di sini merupakan orang-orang yang memiliki banyak hutang. Pemimpin staf pun mengatakan bahwa jika seorang ingin mengikuti permainan ini, mereka wajib menandatangani kontrak, dan jika mereka sudah tanda tangan, mereka tidak bisa mengundurkan diri. Akhirnya mereka satu persatu menandatangani kontrak itu. Kemudian mereka semua masuk ke dalam satu ruangan. Tanpa mereka sadari kalau tempat tersebut adalah awal dari mimpi buruk mereka. Mereka pun masuk ke dalam sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah tanah lapang. Di sini Sung Gi-hun bertemu dengan teman waktu kecilnya yang bernama Sang-woo. Namun di sini Sang-woo menghiraukannya. Permainan akan dimulai. Di sini mereka semua diperlihatkan dengan boneka besar. Di sini mereka dijelaskan tentang permainan, yaitu lampu merah, lampu hijau. Jika boneka itu sedang menghitung, mereka harus berlari dengan cepat menuju ke garis depan dengan waktu yang diberikan selama 5 menit. Dan mereka juga harus diam jika boneka itu berbalik. Di lain hal, seorang laki-laki meremehkan hal itu, dan permainan itu pun siap untuk dimulai. Permainan dimulai, boneka itu pun segera berhitung. Mereka semua langsung berlari. Pada saat boneka itu berbalik, orang yang meremehkan boneka itu pun bergerak dan mengakibatkan tereliminasi dari permainan itu bersamaan dengan terdengarnya sebuah tembakan yang mengarah tepat ke orang tersebut. Mereka semua sangat heran dengan semua itu. Pada saat mereka semua melanjutkan permainannya, terlihat teman dari orang itu memeriksa keadaan temannya yang sudah tereliminasi. Dan ternyata pada orang tersebut keluar darah dari dalam tubuhnya. Pria itu pun sontak berlari sampai ia pun tertembak dan mati. Seketika hal itu benar-benar membuat panik mereka semuanya. Satu persatu berlari menuju pintu masuk yang ada di belakang mereka. Di sini boneka itu terus menembaki satu persatu orang yang bergerak. Terlihatlah mayat-mayat semua orang yang sudah tewas akibat tertembak dari boneka itu. Mereka yang tersisa tersadar kalau permainan ini bukanlah permainan biasa. Selanjutnya terlihat kembali si kakek tua yang berusaha mengikuti aturan permainan yang sudah diberikan. Orang-orang lain pun mengikuti jejak si kakek itu. Mereka semua tidak terburu-buru, tapi masih saja ada aja orang yang tertembak. Terlihat waktu kurang dari 1 menit. Di tempat yang berbeda, terlihatlah seseorang yang memperhatikan mereka. Kita tahu bahwa dialah pembuat permainan sadis ini. Lalu saat permainan berlangsung, para pemain mencoba untuk melanjutkan permainan ini dengan baik. Namun tetap saja masih banyak orang yang meninggal. Hingga akhirnya waktu pun tersisa hanya beberapa detik saja. Di sini terlihat Sung Gi-hun ingin terjatuh karena menginjak mayat yang ada di dekatnya. Namun untungnya Sung Gi-hun dipegang oleh seseorang yang menyelamatkan dirinya. Beberapa orang pun sudah sampai di garis akhir. Namun Sung Gi-hun masih berlari secepat mungkin. Karena waktunya tinggal 3 detik, akhirnya Sung Gi-hun pun sampai di garis akhir sebelum waktu habis. Lalu terlihat peserta yang belum sampai di garis akhir ditembaki oleh boneka itu karena sudah berakhir waktunya. Dan episode ini pun bersambung ke episode 2. Gimana menurut kalian? Apakah film ini menarik buat diulas? Saya tunggu di kolom komentar ya.